Sana baru deh pas pemilihan deg-degan tuh. Menang gak ya, tapi di hati itu sempet sombong sebenarnya. Halo semuanya, kembali lagi di Sudut Visual. Nah, karena kemarin kita tuh ngebahas mengenai episode spesial OSIS nih. Kita waktu itu berbicara dengan seorang sekretaris OSIS. Nah, tentunya kita melanjutkan episode spesial kita, yaitu episode spesial OSIS kita dengan seseorang yang hebat banget nih. Tentunya masih berhubungan dengan OSIS ya. Oke, kita sambut ini dia. Oke, halo teman-teman. Baik, perkenalan aja ya. Iya ya, stop. Go. Siap. Baik teman-teman, perkenalkan nih saya atau aku atau saya ya? Saya juga apa-apa, so. Saya Muhammad Rizky Anugrah. Nah, di sini di SMK Bakti Kencana Tasikmalaya, saya itu sekarang menginjak kelas 11 jurusan farmasi. Farmasi 2. Nah, juga di sini ya saya sebagai ketua OSIS, alhamdulillah. Oke. Nah, udah di-spill nih kalau beliau ini merupakan seorang ketua OSIS nih ya. Hebat banget. Oke. Nah, sebelum kita lanjut dengan pembicaraan kita nih yang lainnya. Boleh dong kasih minum dulu dong ya. Oke, boleh ya. Terima kasih. Oke. Nah, bisi haus ya. Oke, nah karena tadi udah di-spill nih menjadi ketua OSIS. Nah, gimana sih kok tertarik untuk menjadi seorang OSIS tuh kayak gimana? Nah, oke. Ngomong-ngomong tentang OSIS, jadi awalnya itu kan di BK nih. Awalnya emang dari SMP juga sempat dari OSIS, cuma waktu itu sebagai Sekbid 9 di dokumentasi dan juga bikin desain-desain gitulah. Nah, di sana cukup melelahkan jadi Sekbid 9, dan di sini saya di BK lihat juga dari OSIS ada peluang nih gitu, melihat. Oke lah, masuk deh dari awal-awal LDKS kan. Pas LDKS saya langsung ikutin semua kegiatannya. Habis dari kegiatan tersebut di sana ada pemilihan calon, pemilihan calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Nah, jadi pemilihan calon ketua OSIS itu waktu itu masih bingung ya, nggak mau nawarin diri atau ditunjuk gitu loh. Karena yang lain nggak ada yang mengajukan diri, nggak ada yang berani. Akhirnya ya udahlah, gaskeun gitu. Nah, saya sendiri maju. Nah, dari sana baru ada 1-2 orang yang maju juga. Meskipun ada juga dari wakilnya itu udah hasil dari ditunjuk oleh pembina. Nah, lanjut di sana jadi bikin visi misi lah, terus bukan pencalonan, jadi bikin promosi lah gitulah. Terus juga pemilihan semua wakilnya. Ada juga momen paling menegangkan itu waktu debat. Nah, waktu debat, wah asli bukan cuma pas pelaksanaannya doang, tapi waktu persiapannya juga benar-benar nguras pikiran gitu ta. Wah, gimana nih debat? Kebayang juga kan waktu itu masih awal-awal pemilihan umum presiden. Jadi masih kebayang kan debat-debat kayak gimana, deg-degannya. Tapi alhamdulillah di sana kita bisa ngelewatin itu semua. Dan akhirnya beberapa minggu kemudian datanglah hari pemilihan ketua OSIS. Nah, di sana baru deh pas pemilihan deg-degan tuh. Menang gak ya, tapi di hati itu sempet sombong sebenarnya, karena pasti menang iya mah gitu, pasti iya mah. Terus kenapa bisa yakin kayak gitu? Emang dari saya bisa meren sombong nama terkenal lah, bukan cuma itu, tapi mungkin karena sering dari kelas 10-nya juga kan sering jadi pemimpin upacara, pemimpin apel. Jadi lumayan dikenal sama orang-orang. Nah, iya, jadi pada dilihat gitu, pada tahu. Nah, mungkin mereka ngelihat dari potensi kayak gitu. Terus dari sana pemilihan, alhamdulillah resmilah terpilih waktu itu, dan hasil suaranya juga memuaskan sekali buat pasangan calon saya gitu. Nah, berarti nih, karena kan sebelumnya di SMP tuh menjadi seorang Sekbid 9 nih. Dan berarti pasti ada sesuatu hal yang berbeda nih yang dirasakan pada saat masuk OSIS di SMK. Nah, kalau boleh tahu nih perasaannya pas awal-awal jadi seorang ketua OSIS, kaget atau gimana gak sih gitu? Wah, asli itu waktu pertama kali jadi OSIS, bingung sih sebenarnya, bahkan apaan sih OSIS gitu loh. Apalagi kan waktu SMP itu
pas jadi OSIS masih pada pakai masker. Oh iya iya. Masih iya, pada ngerti, pakai ngerti. masker, masih pada zaman Covid lah waktu Ya. itu. Dan di sana itu juga waktu saya di SMP gak tiba-tiba jadi OSIS. Iya. Awalnya jadi OSIS itu kenapa? Karena saya ditunjuk buat jadi calon ketua OSIS juga. Nah, ingat banget saya pasangan calonnya itu nomor 1 itu. Nah, waktu itu waktu pemilihan, nah itu ternyata berbanding terbalik sama yang di BK. Nah, di situ saya apa namanya, si polling suaranya itu justru malah paling sedikit gitu. Makanya akhirnya menjadi seorang Segbet 9 gitu. Iya, itu juga mungkin si ketua OSISnya waktu di SMP ngelihat saya suka fotografi gitu lah. Makanya Di sana, ditempatin di situ. iya, disimpan gitu. Dan saya juga agak keberatan sih. Iya, iya. Salah gitu. Oke, berarti nih menjadi seorang kota OSIS ini sendiri tuh baru pertama kali kah atau sebelumnya pernah memimpin suatu organisasi juga atau bagaimana? Nah, kalau untuk memimpin organisasi dari SMP itu bahkan dari pengalaman hidup lah, Iya, ya. nggak pernah. Ya paling kecil lingkup ketua kelas. Oh, iya, iya. Dari kelas 1 sampai 6 itu saya terus-terusan jadi ketua kelas gitu lah. Nggak jadi gitu dah. Terus dari sana mungkin dari sanalah bibit-bibit Iya, ya. bisalah jadi ketua OSIS gitu. Oke, oke. Nah, untuk bagaimana sih untuk sistemnya sendiri nih waktu Pilketos nih, waktu yang kemarin nih, berarti gimana sih sistem pemilihan ketua OSISnya di SMK ini? Oh, oke. Jadi waktu di BK ya pemilihan Iya. ketua OSISnya. Nah, jadi kalau waktu di BK itu sebenarnya kan waktu itu bulan Mei. Ingat waktu pemilihan itu. Nah, sistemnya itu sebenarnya ada dua sistem pemilihannya tuh, bisa lewat musyawarah atau juga bisa lewat voting. Nah, karena waktu ada mubes atau musyawarah besar itu kita gak nemuin kesepakatan yang mufakat, akhirnya terjadilah yang namanya pemilihan melalui voting kayak gitu. Jadi bisalah dua-duanya juga, tergantung. Tapi ya tetap yang dicoba yang paling pertama itu dari musyawarah terlebih dahulu. Cuma ya setahu saya dari selama di sini belum pernah sih ada yang pemilihan OSIS dari hasil musyawarah. Tapi nggak tahu ya, saya belum tahu lebih dalam lah dari seluk-beluknya zaman dulu kayak gimana. Oke. Nah, berarti kan kalau misalkan jadi ketua OSIS nih, waktunya pasti banyak yang kepake nih kan. Jadi bakal susah nih untuk memanajemen waktunya. Iya, banget kan, pasti banyak kegiatan dan lain-lain halnya. Menjadi seorang ketua OSIS banyak yang dikerjain ya pasti. Nah, kalau cara memanajemen waktunya nih gimana antara waktunya belajar sama waktunya menjadi seorang ketua OSIS nih yang memimpin suatu organisasi? Oke, pertanyaan yang saya suka ini, serius. Karena ini adalah kita mundur lebih jauh dulu. Oke, siap. Oke, nah dari situ saya waktu pemilihan OSIS, waktu masih pencalonan di sini ya. Iya, ya. Saya ada visi misinya itu pokoknya intinya tentang biar orang-orang itu hidupnya ngajak orang lain hidup produktif. Oke. Jadi beda ya produktif sama disiplin. Kalau disiplin itu sebenarnya jangkanya lebih luas. Justru kalau produktif itu jangkanya lebih pendek tapi lebih terstruktur juga. Jadi bertahap. Kalau disiplin itu harus ngajeblak langsung gitu tak. Nah, kalau produktif itu bisa bertahap dan bisa dilakukan oleh semua orang. Disiplin juga sih. Nah, jadi tadi itu kan bagaimana cara memanage waktu. Iya, benar. Nah, gini. Sekalian sharing juga lah. Oke, siap. Jadi cara saya bikin atau memanage waktu antara organisasi dengan pelajaran atau dengan yang lainnya, dengan kehidupan sehari-hari, dengan main juga kan. Iya, benar. Itu saya pasti ada yang namanya planning. Planning di sini yang dimaksud adalah bikin jurnal harian. Jadi setiap harinya itu konsisten, saya dari sebelum mencalonkan juga udah disusun tuh. Jadi setiap harinya itu saya ada jadwal. Jadi sebelum tidur jam 8 saya itu pasti bikin yang namanya jadwal harian buat besok. Jadi ditulis tuh dari jam bangunnya sampai tidur lagi. Dari jam berapa. Jadi misalkan bangun jam 4 nih. Terus habis itu mau ngapain jam 9 pagi, mau ngapain jam 12 siang, mau ngapain. Nah, itu tuh ditulis semuanya. Jadi gak ada yang bingung gitu loh. Jadi semuanya bisa terstruktur dan tersusun. Jadi gak ada yang namanya fase di mana kayak gini. Mungkin lagi gabut nih. Iya. Habis. Duh, ayo naik naonnya, sekarang mau ngapain ya gitu ta. Nah, jadi gak ada bahasa kayak gitu. Nah, kalau udah bingung kayak gitu, kita cek di
Buku jurnal itu kalau ada kegiatan, nah kita lakuin kegiatan tersebut. Manakala kita lupa. Nah, kalau nggak ada, kita cari kegiatan yang positif. Entah itu olahraga, olahraganya juga bisa push up, pull up, ataupun berapapun lah itu. Mau 5 kali juga nggak apa-apa. Iya. Ataupun bahkan baca buku, ataupun menulis-menulis. Untuk mengisi waktu ya. Nah, gitu. Terus kalau membagi waktu ketika membuat mengerjakan tugas, ataupun mengerjakan tanggung jawab di organisasi. Nah, kalau saya kalau ngerjain tugas itu kayak gini. Jadi ada yang namanya itu teknik Pomodoro. Pomodoro namanya. Gimana? Yang dimana itu kita ngerjain tugas 30 menit. Nah, jadi kita total 30 menit. Oke. Ngerjain tugas 25 menit, istirahat 5 menit. Ulang terus. Nah, 5 menitnya itu jangan pakai buat main HP. Jadi kita singkirin dulu HP, kecuali kalau kita ngerjain tugas butuh HP, si notifikasi-notifikasi yang gak perlu dari berbagai sosial media kita nonaktifkan. Dan di mana itu bisa meningkatkan produktivitas kita, tingkat kefokusan kita juga. Nah, jadi habis dari sana si teknik Pomodoro itu kalau emang belum selesai waktunya, udah 25 menit, istirahat 5 menit. Nah, lanjut lagi 25 menit, 5 menit istirahat kayak gitu. Itu jadi bisa terstruktur waktunya, dan kita juga gak ngerasa stres. Dan sebisa mungkin jangan ada HP sebenarnya kalau ngerjain tugas kayak gitu. Bisa menjadi sebuah distraksi ya kalau misalkan iya, ada HP distraksi, ya. itu betul Ya, namanya, distraksi. Wah, hebat banget ya. Semuanya udah hebat banget. Berarti semuanya memang udah tersusun ya, Iya, dengan rapi setiap harinya. Nah, kalau misalkan kan kehidupan tuh nggak mungkin berjalan semulus itu ya. Kalau misalkan nih ada distraksi di tengah-tengah perjalanan di planning itu nih, misalkan emang ditentuin nih jam segini mau ke sini, harus selesai segini. Kalau misalkan si waktunya itu nggak sesuai, bagaimana? Oke, nah jadi kayak gini. Kalau waktunya nggak sesuai, jadi saya itu ada yang, jadi kayak gini. Saya itu bikin prinsip boleh menunda hal-hal kegiatan maksimal itu 2 hari. Jadi kalau emang benar-benar mepet, ada hal lain yang lebih penting di waktu tersebut dan secara mendadak, kita lihat dulu kegiatannya apa dulu nih. Yang kegiatan mendadak ini penting nggak, atau justru yang lebih penting itu yang udah di planning. Nah, kalau sekiranya yang kita udah nemu yang lebih pentingnya, kita lakukan dulu yang lebih penting. Nah, gitu. Jadi kita harus sering melakukan perbandingan lah. Jadi harus tahu mana yang penting, mana yang enggak, mana yang baik, mana yang buruk kayak gitu. Terus habis dari sana jelas deh waktu itu bisa bikin. Jadi banyak orang kan waktu itu adalah emas, waktu itu adalah uang. Iya. Dan itu ya benar betul adanya, karena mau gimana pun waktu itu gak bisa diulang, gak bisa dibeli. Berarti jangan sampai menyanyiakan waktu ya sedikit itu pun. Nah, oke, seru banget. Tapi kita balik ke topik nih untuk mengenai OSIS. Nah, misalnya nih, bukan misalnya, kalau boleh tahu OSIS sendiri tuh kegiatannya apa aja sih? Nah, gitu. OSIS di BK aja lah ya. BK dong. Kalau OSIS di BK itu sebenarnya gak beda jauh sih sama OSIS di sekolah lain. Jadi kita bikin acara, tapi harus ada urutannya kan. Ada yang namanya bikin proposal dulu, terus bikin surat menyurat yang lainnya dari peminjaman alat. Terus kalau misalkan ada lomba, justru kita jelas perlu juri kan. Harus ada surat permohonan menjadi juri, dan juga surat-surat petunjuk teknis. Jadi kayak aturan-aturan mainnya lah kayak gitu. Nah, di sana si OSIS itu kegiatannya, kalau ditanya apa aja, banyak sih, tapi si kegiatan-kegiatannya itu beragam dan juga seru lah. Seru dalam artian, kalau dari saya kenapa bisa seru, karena dari pihak si OSISnya, dari pengurusnya aja kita udah benar-benar fun lah. Meskipun ya kalau ditanya tentang kegiatannya, kadang ada juga yang bikin kesel, dan itu adalah hal wajar lah, udah jadi hukum alam. Karena pasti ada 1-2 murid yang susah diatur, ataupun justru malah merusak kegiatan, merusak suasana. Tapi ya itu adalah hal-hal yang wajar, di luar kontrol kita, dan kita harus bisa memaklumi itu. Jadi kita gimana kitanya lah mau ngeresponnya baik atau juga sama buruk. Jadi jangan sampai api disiram sama air, api disiram sama api juga gitulah. Ya nanti kan si api malah makin gede dong. Nah, terus
kegiatannya juga kalau yang udah terlaksana itu, ingat yang pertama itu perpisahan. Cuma itu bukan acara resmi dari Iya, OSIS sih sebenarnya. Jadi kita cuma bantu-bantu dari pihak sekolah. Terus yang kedua itu ada yang namanya Porak, Pekan Olahraga Antar Kelas. Jadi itu olahraga-olahraga lah, dan itu adalah acara pertama kita, dan alhamdulillah kita Berjalan, bisa ya? berjalan, itu semua bisa berjalan dengan baik. Ini kita ngomongin acara-acara aja Iya, lah ya, iya, acara besar lah. acara besar kita. Kalau kegiatan-kegiatan rutin gitu mah biasalah, gak semua orang Iya, juga iya. ada lah gitu di setiap sekolah. Terus yang kedua itu ada MPLS. MPLS itu seru lah MPLS, dan juga melelahkan juga, tapi ketutup sama serunya Iya, lah iya. gitu. Terus itu juga kan kita nunjukin ke murid-murid baru gitu. Terus yang selanjutnya itu acara apa ya? Ada yang paling deket itu kemarin nih, yang kemarin Iya, iya. ada Maulid Nabi. Oh ya, ada Maulid Nabi, dan juga kemarin ada Hari Pahlawan dan juga Hari Guru. Dan nextnya kita ada BKFest, dan itu. Nah sekarang kita itu waktu kan BKFest itu acara gede ya. Iya, acara gede. Dan itu puncak adalah kita ya. puncak OSIS pokoknya nama. Jadi itu pembuktian bagaimana kinerja OSIS, dan juga itu bisa dibilang kayak kalau dibilang ulang tahun BK sih enggak, cuma itu acara terbesar yang ada di BK. Dan tahunan juga Nah, ya. tahunan Ya. juga gitu loh. Terus waktu kemarin nih, sebelum kan ada Hari Guru nih. Iya, iya. Persiapan Hari Guru tanggal 25. Gak tenang tuh. Gak tenang maksudnya, jadi kita gak fokus ngurusin BKFest. Iya. Jadi keinget mulu ada Hari Guru, aduh Hari Guru belum terlaksana nih. Terus kemarin pas udah terlaksana si Hari Guru, kita benar-benar ngerasanya itu tenang banget, plong banget. Meskipun ya selanjutnya adalah BKFest, tapi ya gak apa-apa. Jadi itu adalah waktunya kita buat fokus ke satu acara lagi. Oke nih, pasti selama menjabat nih dengan berbagai macam acara yang udah dilalui, pasti ada suka dukanya dong. Nah, kita mau tanya dong, suka dukanya nih gimana sebagai ketua OSIS nih? Sukanya dulu lah ya. Sukanya dulu deh. Sukanya dulu. Sukanya dulu. Oke, sukanya dulu. Kalau sukanya itu jelas kita nambah temen. Kalau itu adalah hal-hal general lah ya, hal-hal umum, hal-hal basic. Tapi ya mau gimana pun itu adanya gitu loh. Iya. Nambah temen, nambah relasi juga. Ternyata OSIS di sini itu kerasa lah kekeluargaannya ya. Saya ngerasa kadang kalau ngelihat para anggota lagi pada senang-senang, kalau lagi kumpulan happy, kumpulan rutin, rajin gitu, pengen nangis gitu rasanya. Sebagai ketua lah ya, Iya. ngerasa bangga sama mereka dan juga bangga sama diri sendiri. Mungkin kan itu sebagai ketua ngerasa wah bener nih anggota deh gitu kan. Jadi ternyata excitednya sama gitu, nggak cuma dari ketuanya aja kayak gitu. Terus sukanya juga ada dari pembinanya juga sangat friendly, ramah gitu. Diajak komunikasi gampang, terus benar-benar ngasih arahannya itu jelas, dan bimbingannya itu yang dimana saya belum yakin sama orang lain gitu lah. Yang dimana orang lain itu belum tentu punya cara membimbing seperti itu. Oke, terus sukanya juga ada lagi nih, banyak sih sebenarnya kalau masalah suka. Kalau disebutin satu-satu pasti banyak lah ya. Banyak banget pokoknya. Sukanya ya kekeluargaannya benar-benar terasa, dan juga insya Allah kalau waktu dan rezeki dan juga takdir menghendaki, saya pengen nanti itu ada acara buat OSIS aja deh gitu lah. Buat OSIS, benar-benar khusus buat OSIS gitu loh. Entah itu, jadi sistemnya itu saya pengen kayak 17-an, kayak 17 Agustusan kan, games kayak gitu. Iya. Nah terus tapi ini mah dari OSIS aja gitu tuh. Jadi kayak refreshingnya OSIS gitu. Tapi saya belum tahu ya kapan-kapannya. Tapi insya Allah saya pengennya itu bulan Januari, akhir Januari. Tapi kita juga melihat dulu dari pihak sekolahnya kayak gimana. Karena gak bisa dipungkiri, nyinyiran dari berbagai orang itu pasti ada. Pasti ya. Tanpa terkecuali siapapun itu. Yang namanya nyinyiran gak cuma dari murid itu pasti ada. Ya, namanya juga manusia ya, pasti manusia, ada di segala sisi. Tapi ya kadang mikir, oke, kita langsung aja itu secara tidak langsung itu ngomongin duka ya. Duka ya. Oke, jadi apa tadi teh? Nah, oke, ingat. Nah, nyinyiran ya. Jadi kalau masalah nyinyiran kayak gitu kan tanpa terkecuali dari siapapun itu pasti ada. Iya. Tapi ya mau gimana pun
kita dari sebagai panitia yang penting kita gak ada melanggar aturan, Iya, kita iya. mengikuti aturan dengan baik dan kita gak bikin kesalahan-kesalahan fatal. Saya rasa itu sebenarnya gak perlu dipermasalahkan dari pihak OSISnya. Jadi biarinlah kalau yang nyinyir mah gitu. Soalnya kan saya suka bilang ke teman-teman semua, kita mah sekarang mending ngurusin yang penting-penting Iya, iya, aja. Yang nyinyir biarin aja. Jadi kalau ada yang gak keurus ya berarti dia gak penting gitu lah. Iya, Gitulah iya. kasarnya Oke, ya. oke, iya, iya. Jadi emang tapi gak bisa dipungkiri juga kita gak bisa munafik ke mah aya Iya, gitu, pastilah ya, iya. Kesel mah pasti ada ya. Cuma itu berada di luar kontrol kita. Kita harus lebih bijak lagi karena orang-orang kayak gitu dimanapun pasti ada. Entah itu mungkin dia dikirim Tuhan buat nguji kita. Iya. Jadi kita ambil sisi positifnya aja karena segala sesuatu juga sisi positifnya pasti ada lah. Oke, oke. Nah, kalau boleh tahu nih, kita cukup dengan duka-dukanya ya. Cukup lah, Cukup udah ingat yang duka-duka. senang-senangnya aja. Nah, oke, dengar-dengar nih ya, Anugerah ini sendiri kan menjabat sebagai ketua Iposistas. Nah, kok bisa sih jadi ketua organisasi Iposistas? Oke. Nah, jadi Iposistas ini buat teman-teman yang nggak tahu, Iposistas ini adalah Ikatan Pengurus OSIS Tasikmalaya. Nah, jadi gimana saya bisa jadi ketua? Karena ya waktu itu September kemarin ada yang namanya konferensi cabang. Nah, waktu konferensi cabang itu saya bikin atau bukan bikin, saya dari sekolah dipercaya 2 orang dari sekolah. Ada satu teman saya namanya Jida ikut mewakili. Nah, di sana kita langsung ikut dan ternyata ada pemilihan, kita ada pencalonan. Sama kayak di BK, gak ada yang nyalonin. Ya. Bukan, lama lah ya, Okay. masih pada malu-malu. Akhirnya saya yang mulai, datanglah juga. Jadi ada 2 calon tuh. 2 calon, kita langsung nyiapin visi misi, persiapan debat, dan itu cukup melelahkan. Oh iya, sebelum dilanjut, jadi itu ada dibagi 3 ya, Iposistas itu. Oke. Ada yang namanya ketua ataupun ada kepengurusan kota, kepengurusan kabupaten, dan juga kepengurusan wilayah. Wilayah itu apa? Nah, kalau wilayah itu yang megang si kota sama kabupaten. Okay. Jadi dua-duanya. Kalau Anuk sendiri? Kalau saya sebagai ketua kotanya. Okay. Ketua kotanya. Jadi waktu itu pemilihannya secara voting juga. Voting, kita debat, pemaparan visi misi, debat kayak biasa lah. Ya. Oke, udah ternyata langsung kita jeda beberapa waktu, maksudnya beberapa jam. Habis dari sana kita langsung penghitungan suara. Pas penghitungan suara ternyata cuma beda 2 atau 3 orang hasil suaranya itu. Dan di sana saya yang menang. Jelas di sana saya ngerasa bangga. Tapi di sisi lain sambil mikir juga, wah tambah capek, ya masalah deui gitu, masalah lagi lah ini mah. Oke. Tapi ya oke lah, udah terlanjur, kita jalanin aja. Dinikmati aja ya. Terus karena saya juga mikir gak sendiri, soalnya ada juga dari pihak kabupaten. Jadi kenapa dipisah kayak gitu? Jadi biar kalau ada koordinasi sama sekolah-sekolah yang di kota, ada kepengurusannya, ada yang tanggung jawabnya gitu. Kalau kegiatan di Iposistas sendiri tuh ngapain aja sih? Nah, kalau kegiatan kan disebutin berarti perkumpulan OSIS ya berarti. Iya. Nah, kalau kegiatannya sendiri ada kegiatannya nggak sih dalam Iposistas sendiri? Ada. Jadi kalau dari OSIS kota ya, kota Tasik, itu belum ada acara-acara yang benar-benar resmi dari kota. Tapi acara-acara juga udah ada yang sering dilaksanakannya itu di gedung atau di komplek Islamic Center di Singaparna. Seringnya itu di sana, dan itu adalah acara kota dan juga kabupaten. Jadi itu adalah acara bersama. Terus yang paling pertama itu kemarin acara Maulid Nabi. Terus yang kedua adalah kemarin Hari Pahlawan. Hari Pahlawan, dan itu kalau Hari Pahlawan kemarin itu nginep acaranya 2 hari, Sabtu sama Minggu. Tapi dan di sana senang lah, seru. Cuma ya agak melelahkan juga. Pasti, apalagi di sana benar-benar nguras mental juga, dari tekanan dari berbagai sisi sangat banyak. Karena perlu diketahui bahwa Iposistas ini adalah organisasi independen atau organisasi mandiri. Jadi gak bisa dapat, jadi kalau dapat
kita gak bisa ngajuin proposal ke salah satu penanggung jawab atau dari lembaga gitu. Jadi benar-benar harus bikin sendiri gitu lah. Jadi dari dadanya kita ada dana talang, terus kita harus nanti kita nutup gitu bareng-bareng. Gitu. Jadi benar-benar melelahkan sih sebenarnya, tapi ya disitulah yang namanya ujian organisasi yang dimana pasti ada. Iya. Nah, motivasi kamu sendiri nih, kan dari tadi tuh menjadi ketua OSIS, menjadi ketua IPOSISTAS, capek banget, pasti yang melelahkan banget menjalani semuanya. Nah, motivasi yang selalu ngebuat kamu tuh bisa bertahan, tetap jadi, wah, harus tetap gini nih, harus tetap dilanjutin semuanya yang udah dilakukan nih, apa? Oke, jadi yang bikin saya bertahan itu adalah tujuan saya. Tujuan saya itu jelas pengen banget masuk UNIF Institut Pertanian Bogor lewat jurusan kimia analis. Tapi di sana saya pengen ngambil jalur ketua OSIS dan juga jalur prestasi-prestasi dalam organisasi. Dan di sana kalau saya capek tapi ingat itu, saya itu jadi bikin semangat lagi lah, bikin motivasi lagi. Terus juga yang bikin saya kuat itu dari segala kegiatan dan tanggung jawab tersebut ya dari kesadaran diri lah itu mah. Kesadaran diri yang dimaksud adalah jadi saya memegang prinsip saya udah mulai, saya harus juga mengakhiri kayak gitu. Jadi benar-benar udah dimulai, masa sih harus tumbang di tengah jalan gitu ta? Karena kembali lagi yang bikin gak kuat juga ada karena dari nyinyiran ya, juga pasti ada, gak cuma dari IPOL, dari BK juga pasti ada. Ya. Jadi tapi ya gak peduli lah gitu ya, jalanin aja ya. Jalanin lah, dan soalnya kayak tadi kalau penting saya urusin gitu. Oke. Nah, terima kasih banget udah datang ke sini. Untuk menutup nih, ada gak sih kata-kata gitu atau kalimat buat anak-anak BK deh? Oh, buat anak-anak BK. Yeah. Oke, jadi teman-teman BK ada nih pesan-pesan saya, tapi agak panjang, gak apa-apa lah ya? Ya, gak apa-apa. Gak panjang-panjang banget juga sih sebenarnya, cuma sekeluarnya dari otak. Sok. Jadi pesan saya buat anak-anak BK ataupun juga jangan anak BK lah, seluruhnya lah. Oke, gak apa-apa, sok, gak apa-apa. Warga. Oke, jadi buat teman-teman teman-teman seluruh warga SMK Bakti Kencana Tasikmalaya, saya sebagai ketua OSIS atas nama pribadi saya ingin berpesan ke teman-teman semua, tolong jaga nama baik sekolah dan juga jaga nama baik diri kalian sendiri dulu deh. Karena ya dari sana kita bisa menjaga semua nama baik yang kita pegang. Terus dari sana tolong pesan saya juga jangan sampai kalian banyak nyinyir kalau gak tahu gimana yang ada di dalamnya gitu. Kecuali kalau kalian tahu, kalau kalian ngalaman lah gitu tah. Boleh deh berisik oke mangga, cuma mohon pengertiannya, tapi saya gak ngemis ataupun apa. Ini adalah kesadaran kalian, saya hanya ingin belak-belakan aja lah ya, ngaluarkeun unek-unek pokoknya di dia teh. Terus jangan tangkap saya. Aduh. Jadi mungkin bisa aja nih, saya itu bukan cuma mengeluarkan pendapat saya sendiri, siapa tahu ternyata saya mewakili hati banyak orang gitu ta. Jadi tolong saya gak nyudutin satu individu, tapi ke teman-teman semua warga BK, mari kita berpartisipasi dalam segala kegiatan yang OSIS berikan, karena itu adalah dari proses itu sangat berat. Jadi tolong teman-teman semua, kami sangat berharap partisipasi aktifnya dan jangan sampai kalian merasa terkucilkan, teracuhkan oleh kami. Kalian bisa tetap kalau emang ada unek-unek silahkan bisa disampaikan, mau itu secara langsung personal ke saya ataupun bisa kalian kalau gak berani ngomong langsung chat aja IG OSIS-nya gitu. Nanti kita sampein gitu. Jadi di sana kita bisa saring nih, omongan kalian itu ada dagingnya gak sih gitu. Kalau gak ada dagingnya ya buang gitu. Dan soalnya kan sama aja kalau kita makan nih, chefnya makan daging tapi gak ada dagingnya, ya buat apa? Jelas dibuang kan. Jadi kayak gitu juga kalau kalian ngajuin pendapat gitu dah.
Jadi harus berisi lah ya, Iya, mau ngasih jelas. pendapat pun harus dipikirkan gitu. Nah, Ya, jadi benar-benar seru lah intinya jadi OSIS. Tapi meskipun tekanan dari berbagai sudut, sekali lagi kalau penting kita urusin. oke. Nah, terima kasih banget Anugrah udah menyempetin waktunya datang ke podcast kita. Datang ke podcast kita, terima kasih banget ya. Oke, siap. Oke, nah semoga apa yang pengalaman dari Anugrah sendiri tuh bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Oke, amin. Bisa jadi motivasi juga buat orang lain mungkin yang mau jadi ketua OSIS mungkin nanti Iya. bisa jadi suatu pembelajaran motivasi ya. Iya. Jangan Iya. lupakan semuanya pembincangan kita yang menarik tadi. Oke. Mungkin sekian saja nih ya Anugrah. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Usep. Udah ngundang, udah mempercayakan lah nanya-nanya gitu ya. Oke. Seru sih, serius. Iya. Terima kasih. Oke, nah mungkin segitu saja guys perbincangan kita bersama Anugrah selaku Ketua OSIS juga Ketua IPOSISTAS. Nah, oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe and like, share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa.